Ya, shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya di bulan Juni ini? Semuanya luar biasa. Saya percaya karena kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Yuk sama-sama kita akan berdoa bagi gereja Tuhan. Sekali lagi kami undang untuk bangkit, berdiri bersama-sama, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita ucapkan 3 kali salam bagi gereja kita BAIC Hong Kong. Salam BAIC Hong Kong. Salam BAIC Hong Kong. Salam BAIC Hong Kong. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang tercurah atas gereja-Mu BAIC Hong Kong Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada hingga pada hari ini. Bahkan kami boleh memasuki di usia yang ke-24 tahun Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu atas BAIC Hong Kong ya Bapa. Bukan karena kuat dan gagah BAIC Hong Kong Bapa. Kami terus Tuhan mengucap syukur Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai BAIC Hong Kong Tuhan untuk semakin hari semakin naik dengan luar biasa. Demi hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan Kau pakai BAIC Hong Kong ini Tuhan untuk menjadi gereja Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau bahkan bagi jiwa-jiwa di luar sana yang rindu mengalami akan Engkau ya Bapa. Sehingga BAIC Hong Kong ini boleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa. Bahkan BAIC Hong Kong Tuhan boleh menjadi terang dan garam-Mu di bangsa Hong Kong ini Bapa. Kami percaya Tuhan, BAIC Hong Kong ada di bangsa Hong Kong ini bukan karena kebetulan, tapi semua karena rencana dan rancangan-Mu yang indah atas BAIC Hong Kong. BAIC Hong Kong akan Kau pakai Tuhan untuk terus Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui BAIC Hong Kong Tuhan akan banyak Tuhan mulut yang mengaku, akan banyak lutut yang bertelut di hadapan Engkau Bapa, mengaku bahwa Engkau lah Tuhan di atas segalanya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengerja-pengerja BAIC Hong Kong Tuhan. Kiranya Tuhan kesatuan hati keunitian terus Kau limpahkan atas pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Bahkan roh takut akan Kau terus turun atas setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa. Sehingga boleh melayani mereka dengan sungguh-sungguh Bapa. Karena Engkau telah datang lebih dulu untuk melayani kami Bapa. Maka saatnya kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami terus mengucap syukur atas BAIC Hong Kong. Kami serahkan Tuhan segala yang ada di BAIC Hong Kong ke dalam kuasa tangan-Mu. Terjadilah kehendak-Mu atas BAIC Hong Kong Bapa. Kami juga bawa Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Salam Indonesia, salam Indonesia, salam Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau terus mengasihi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bahkan Tuhan roh takut akan Engkau akan tercurah atas seluruh bangsa kami Bapa. Sehingga pertobatan itu akan terjadi atas bangsa kami ya Bapa. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan kesembuhan rohani itu akan Kau nyatakan atas bangsa kami Bapa. Karena Engkau berdaulat penuh atas bangsa kami ya Bapa. Engkau yang berkuasa penuh atas bangsa kami Tuhan. Tak ada satupun yang berkuasa atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Hanya Engkau lah Raja di atas segala raja yang terus berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang terus pegang kendali atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan keamanan, kenyamanan Kau nyatakan atas bangsa kami. Segala yang baik, yang kudus, yang benar akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terus pakai Tuhan setiap pendoa-pendoa di bangsa kami Tuhan. Untuk terus Tuhan membawa bangsa kami semakin hari semakin dekat akan Engkau ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Pastor Johan bersama dengan Ibu Betty, Pastor Heriko bersama dengan Ibu Lydia, bahkan Pastor Jimmy bersama dengan Ibu Linda. Tuhan kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan hamba-Mu akan terus Kau pakai Tuhan untuk terus mendengar suara yang daripada-Mu Tuhan. Yang lebih lagi Tuhan sehingga boleh disampaikan pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan kekuatan kesehatan terus jadi bagian atas hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan dimanapun juga hamba-Mu Kau utus Tuhan, di situ kemuliaan itu akan dinyatakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa bangsa Hong Kong Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh berdiri di tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi semua karena Engkau ya Bapa. Dan terus Tuhan Kau pakai Tuhan setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi
pendoa-pendoamu bagi bangsa Hong Kong ini Tuhan, sehingga bangsa Hong Kong Tuhan mengalami roh takut akan Engkau, mengalami pertobatan Tuhan. Bahkan seluruh jiwa-jiwa yang ada di bangsa Hong Kong ini Tuhan akan bertelur lutut di hadapan-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah Raja di atas segala raja. Bila saat ini ada ilah-ilah yang lain disembah di bangsa Hong Kong ini Tuhan, saat ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ilah-ilah yang lain itu mati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya roh Allah yang ada di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan kembali duduk hadirat Tuhan. Sama-sama kita bawa hidup kita di depan Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia Allah pencipta segala yang ada di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, Kau melihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau milik kami, Kau milik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku, bawa korban syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu,
yang diberikan kepada manusia, yang berolehnya ada keselamatan dan kuasa selain nama Yesus. Nama Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya nama Yesus yang memiliki kuasa, bersama-sama dengan saya kita katakan. Katakan haleluya. Berikan sorak-sorak yang lebih lagi. Jesus you are King. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Sama-sama tepuk tangan bahwa Yesus kita adalah Raja yang mulia. I
Yang setuju katakan yeay. Tepuk tangannya mana? Dan berkatakan dekat atas hidup yang diberikannya. Dengan imanmu katakan, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya berdasarkan hati-hati. Tuhanku, cepatlah
mana suaranya yang pemenang? Katakan haleluya. Yesus kita Raja dan pemenang. Maka saudara dan saya menjadi umat-umat pemenang. Sebelum duduk kasih tas kanan kiri, kita adalah umat-umat pemenang. Kita umat pemenang, amin. Amin. Haleluya. Kita semua adalah umat-umat pemenang. Amin. Sebab Tuhan sudah menanggung kelemahan kita, kekalahan kita. Dan kita sebagai umat pemenang harusnya wajib hidup kita adalah untuk Kristus. Amin. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap mengenalmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selama kau hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini iman kami di hadapan Kau siang hari ini Tuhan. Kami terus merenungkan kebaikan-Mu dan kami akan menyaksikan persembahan dari Sid Maria. Terus dalam sikat dalam penyembahan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun
Shalom semua, kami dari SID Maria mengajak teman-teman yang belum bergabung di SID untuk berSID dan bisa menghubungi koordinator SID, atau untuk info lebih lengkapnya bisa datang ke counter mini sekretariat kita yang ada di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati, amin. Yuk sekali lagi kita sama-sama menyembah Tuhan. Sebab Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa selain melalui Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami, Tuhan. Dunia selalu menghentikan kami, tapi kami tetap percaya, Tuhan. Engkau sanggup memberikan kami kemenangan darimu, Yesus Tuhan. Saudara, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Apakah semua sudah menerima kebaktian anggur? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan, sudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Segala manfaat yang Kau berikan dalam perjamuan ini, kami terima dalam nama Yesus. Mari katakan bersama, aku menerima segala benefit, segala manfaat dari perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, silakan kembali duduk. Kita akan diberkati hambanya Pastor Johan bergabung di dalam YouTube. Media silakan. Waktu berlalu begitu cepat. Kalau saya menengok ke tempat anak-anak kids kita, anak-anak sekolah minggu, wah udah mulai besar-besar, saudara. Dan tentunya kita harus tahu bahwa Tuhan setia untuk orang yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ketika cobaan itu datang, apa respons kita? Hidup ini setiap hari menghadapi tantangan, ya. Setiap hari menghadapi pergumulan, bahkan pemerintah bangsa kita juga pusing. Bangsa-bangsa di dunia juga pusing. Bagaimana menanggulangi hal-hal yang tidak diharapkan tetapi terjadi. Di geopolitik, di tatanan ekonomi dunia, dan sebagainya, keadaan tidak bisa diandalkan. Dan iblis pasti senang untuk melihat orang-orang Kristen yang ada. Dia akan coba melakukan upaya-upaya untuk menggerogoti iman orang percaya. Dia coba menawarkan hal-hal yang membuat silau mata orang Kristen. Dunia sedang dicoba. Gereja Tuhan sedang mengalami juga ujian cobaan. Dan kita hari ini perlu memahami betapa kita harus mempersiapkan diri apabila cobaan itu datang. Dan hari yang akan datang lebih sulit
Tidak akan ditawarkan hari yang baik. Tapi kita sedang menuju kepada akhir daripada akhir zaman. Jam kehidupan kiranya seperti menjelang jam 12 malam. Dan Tuhan Yesus berkata supaya kita berjaga dan berdoa. Karena waktunya akan datang. Tetapi selama kita hidup, ada saja hal-hal yang dibuat oleh iblis, dibuat direkayasa oleh si jahat untuk mencoba menggugurkan iman kita. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan, apa yang telah dialami oleh Yesus waktu dia ada di bumi ini. Matius 4 ayat 1 sampai 11, saya baca ayat pertama, saudara baca ayat yang kedua dan silih berganti. Mari kita mulai. Pencobaan Yesus di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini peristiwa yang luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di Jakarta, jemaat yang ada di Hong Kong saat ini, yang ada di Bangkok, yang mengikuti langsung ibadah melalui tempat ini. Yesus sendiri menghadapi cobaan. Dan ini bukan hal yang mudah. Karena dia sedang datang menyelesaikan persiapan untuk pelayanannya. Dan dimulai dengan doa dan puasa. 40 hari. Seperti Musa berpuasa 40 hari. Maka Allah datang kepada Musa berbicara di atas gunung kudus. Elia berpuasa 40 hari. Saudara, Yesus berpuasa. Lalu datanglah cobaan. Jadi sebagai orang percaya hari ini kita juga tidak mengalami juga yang namanya cobaan. Datangnya dari mana, tetapi di belakang itu selalu ada yang jahat yang selalu ingin menggugurkan. Ingin mengalihkan fokus kita untuk kita mendengar suara iblis. Mendengar suara hati yang bukan dari Roh Kudus. Bukan dari hati nurani. Saudara, ada banyak suara yang datang di dunia ini. Dan bagaimana Adam yang pertama. Pada waktu dia digoda, dia jatuh. Otoritas dia serahkan kepada iblis. Dan Allah, dia katakan bahwa Adam telah jatuh karena berbuat melanggar firman yang difirmankan Allah. Dan sejak itu semua manusia mengalami kutuk dosa. Turun-temurun, saudara. Dan
datanglah Yesus saat itu. Dia tahu dia akan dicoba. Sebab itu dia dibawa di beberapa tempat yang luar biasa. Saya nggak tahu proses yang berapa lama, tapi Alkitab mengisahkan di dalam Injil Matius maupun Injil Lukas pasal 4 tentang pencobaan yang Yesus alami. Yesus dibawa oleh Roh. Berarti ini sesuatu yang supranatural. Tiba-tiba dia sudah ada di padang gurun dan iblis datang di sana. Saudara, pencoba itu mulai berkata, "If you are the Son of the living God, perintahkanlah batu-batu ini jadi roti." Saudara, pencobaan akan muncul di saat tertentu dalam kehidupan kita. Yesus juga menghadapi pencobaan. Ada pencobaan yang pertama, kalau kita lihat ada 3 macam pencobaan yang Yesus hadapi tadi. Yang pertama, tentang kebutuhan hidup, saudara. Ini kalau saudara lihat laporan ekonomi, kalau saudara melihat hari ini begitu banyak di sosmed, mungkin jarang lagi nonton TV ya, saudara. Ya, tapi saudara lebih tertarik kepada sosial media karena dalam hitungan klik saja saudara pencet dan muncul semua, yang sejenis muncul semua. Tentang keadaan kesulitan yang ada di Indonesia dan bangsa-bangsa. Iblis katakan tentang kebutuhan hidup. Kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, saudara. Loh kan enak kan? Mudah kan, saudara? Dia sudah diurapi. Dan pada waktu dia dibaptis, maka muncul suara dari langit. Suara Bapa yang mengasihi dia. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Saudara. Artinya Yesus sangat diurapi untuk bisa buat apa saja. Termasuk bikin mujizat. Hari ini kita nyanyi tadi banyak tentang mujizat, keajaiban Tuhan. Batu jadi roti, mudah bagi Yesus. Kalau saudara perhatikan setelah Yesus mulai melayani mujizat demi mujizat. Bahkan Alkitab katakan murid Yesus yang mencatat berkata bahwa seluruh catatan tidak akan cukup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan selama 1000 hari lebih. 3,5 tahun kali 365 hari. Tiap hari begitu banyak mujizat, begitu banyak hal-hal yang supranatural, begitu banyak hal-hal yang heran. Sehingga orang diberi makan, orang disembuhkan, iblis diusir, mati bangkit, badai teduh. Dan saudara, semua hal dilakukan karena Allah mengasihi manusia. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Dan Yesus kita tetap sama hari ini. Ibrani 13:8 berkata Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kasihnya sama, kuasanya sama. Dan iblis coba mengganggu supaya Yesus keluar dari kehendak Bapanya. Karena sebetulnya belum waktunya untuk dia membuat perkara mujizat. Untuk apa bikin mujizat di depan si iblis? Kehendak Allah adalah Yesus melakukan sesuatu supaya menjadi kesaksian buat orang lain. Di sini Yesus lulus, saudara. Yesus tidak terpengaruh oleh godaan manusia. Oleh godaan si iblis maksud saya. Ini musuh yang terbesar yang ada di padang gurun. Karena pencobaan yang ada akan menggugurkan siapa dia. Yesus adalah anak manusia, darah dan daging, 100%. Dari Roh Kudus. Dia Allah 100%. Dia manusia 100%. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Sehingga kelompok tertentu menyerang kekristenan kita. Ngapain Allah kok jadi manusia? Ngapain kalau dia Tuhan kok mau disalib? Mereka nggak ngerti. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa Yesus dia sedang diuji. Dia sedang ingin dihancurkan oleh si iblis supaya dia gagal. Kalau Yesus tidak manusia sejati, maka penderitaan Yesus, cobaan Yesus
tidak bisa menjadi teladan untuk kita bahwa dia kuat dan dia juga merasakan kita dicobai, kita menderita supaya kita kuat karena kita punya teladan Yesus yang kuat dan setia. Saudara, tiap hari kita juga mengalami cobaan. Yesus sedang diancam tentang identitasnya, ID-nya. Banyak kita orang Kristen diancam juga tentang ID kita, KTP kita. Saya nggak peduli KTP saudara bekas yang lain, tetapi identitas kita di dalam Kristus. Iblis akan memainkan, identitas kita akan diuji tentang kebutuhan hidup. Tentunya kita masih perlu kebutuhan pokok setiap hari. Tapi apabila godaan itu datang untuk kita menjual iman kita, untuk kita menyerahkan kepada dunia, kepada iblis, maka kita gagal. Yesus tahu Adam yang pertama sudah gagal. Dan dia tidak akan pernah gagal. Dia harus menyelesaikan tugasnya nanti sampai ke kayu salib sebagai manusia 100%. Tetapi diurapi Allah untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Dan dia adalah Allah 100% juga. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, Yesus langsung menjawab, memberikan respons. Jika engkau anak Allah, saudara, ditantang. Ya. Berapa banyak orang jatuh karena ditantang. Ini kesempatan, buktikan. Kamu bisa. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Gak usah tanya Alkitab. Gak usah konseling tanya sama hamba Tuhan. Atau engkau gak usah doa. Langkah aja, ambil aja kebutuhan. Ini kesempatan. Gak datang 2 kali loh opportunity. Itu suara yang selalu datang kepada kita. Di hari-hari ini ada banyak sekali godaan yang akan datang dan membuat banyak anak Tuhan nyerempet bahaya. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan imannya dan mereka mulai bersosial. Mereka mulai berkomunikasi, mereka mulai berrelasi dengan si jahat, si iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani 2 ayat 18 berkata bahwa sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini Yesus. Kalau dia tidak mengalami menderita karena pencobaan, dia tidak akan menolong kita. Ini firman Tuhan, saudara. Hari ini kita percaya Tuhan akan menolong kita supaya kita mengerti respons Yesus yang dia katakan Matius 4 ayat 4. Ada tertulis. Responsnya adalah jawaban firman Allah. Mari kita kembali selalu ke Alkitab. Kita kembali kepada firman Allah. Kita kembali kepada kebenaran yang sejati, kebenaran yang absolut. Bukan yang direkayasa manusia, para teolog siapapun. Tapi kebenaran yang biblical, alkitabiah. Jadilah orang Kristen yang alkitabiah. Kalau engkau punya firman, engkau bisa menjawab segala persoalan. Tapi banyak orang Kristen gak punya firman. Kata orang, kata teman, kata dia, saudara. Sudah waktunya hari ini kita semua menjawab persoalan yang ada dari godaan iblis melalui kebenaran firman Allah. Yang mau katakan amin. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya hidup kita sumbernya dari Dia yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Boleh katakan amin. Sudah. Mari kita renungkan hari ini. Jadi respons Yesus, manusia tidak hidup dari coba roti saja, makanan roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Artinya Tuhan adalah sumber hidup. Bukan yang lain. Lalu saudara berkata, iya Pak Johan, Tuhan sumber hidup, tapi bagaimana saya mesti makan, saya mesti minum. Oh, saudara, Yesus pernah katakan, burung pipit, burung di udara, gak nabur, gak jerih payah, tapi dia makan, dipelihara. Bunga-bunga yang ada di padang, indah, mekar. Saudara, apatah lagi kata firman Tuhan.
Setiap kamu, apa yang kamu khawatirkan, apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Ada banyak orang karena kekhawatirannya, dia mengambil langkah pintas, mengambil langkah cepat untuk mulai berkomunikasi, untuk berkolaborasi, untuk menyetujui tawaran-tawaran dunia. Tapi Tuhan berkata, supaya kita hari ini tahan uji terhadap pencobaan. Yakobus pasal yang pertama ayat 12-13 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Walaupun tiap hari suara itu datang, bangun tidur langsung terganggu. Mau tidur gak bisa tidur. Saudara, ini realita loh. Bukan cuma orang tua, anak muda sekarang banyak juga yang frustrasi. Tapi kalau Yesus sanggup dengan firman Allah dan Tuhan pasti memelihara kita, maka kita diberikan kemampuan oleh kekuatan dari Roh Kudus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya bukan cuma sekali godaan itu datang. Tapi kalau dia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ada banyak keluhan kalau saya baca di sosmed, ya, orang-orang yang bukan anak Tuhan seperti kita. Tuhan, Engkau mencobai saya. Tuhan, kenapa Engkau jahat dan sebagainya. Berbeda dengan anak Tuhan. Ya, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Sebab ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yesus tidak dapat dicobai oleh si jahat. Dan kita semua bisa berkata hari ini, saya juga tidak mau dicobai oleh si jahat. Boleh katakan sama-sama, saya tidak mau dicobai oleh si jahat. Kalau dia datang, usir dalam nama Yesus. Boleh katakan amin, saudara. Setan ingin mencobai supaya Yesus menampik ID-nya, identitasnya sebagai anak manusia. Alkitab katakan Jesus is the Son of God, anak Allah. Son of Man, anak manusia. Dia berinteraksi, dia hidup, dia bekerja selama 30 tahun. Melakukan yang baik, yang benar, dan 3 tahun lebih dia melakukan perkara-perkara yang supranatural, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang dia mendiami tubuh manusianya. 100% manusia, 100% Allah. Iblis coba membuat dia cuma jadi anak Allah, supaya manusia bisa berkata begini, saya lemah loh, saya kan darah daging, saya kan banyak keturunan orang berdosa, gak bisalah seperti Yesus. Perhatikan, Yesus ingin kita semua at the end dalam perjalanan iman kita, disempurnakan menjadi seperti Yesus. Tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Saudara setuju dengan saya, katakan amin. Menjadi seperti Yesus di dalam sikap, perkataan, perbuatan. Itu kerinduan Tuhan untuk kita. Sebab itu waktu kita worship, kita masuk di dalam hadirat kudus Tuhan, semua yang gak baik, semua yang gak benar, semua yang gak kudus, pelan-pelan disingkirkan, dihapus oleh air yang hidup, the living water Yesus. Bersihkan, bersihkan, bersihkan. Dia semakin bertambah dan kita semakin berkurang-kurang. Ini saudara. Setan gagal. Dia tidak terima, dia cari perkara yang kedua, pencobaan yang kedua. Yaitu tentang kebanggaan di jiwa manusia. Saya katakan hari ini, pikiran kita, rancangan-rancangan, kehendak kita, saya mau ini, saya mau itu, kami mau begini, kami mau begitu. Gereja ini mau begini, mau begitu. Kehendak manusia, kehendak emosi kita. Dibungkus dalam perasaan, diekspresikan dalam perasaan. Kita pengennya semua comfort, kita pengennya semuanya beres, kita pengennya semua nyaman, kita semua pengennya leisure begitu. Jiwa kita tenang, tetapi ternyata enggak.
Ujian kepada jiwa kita juga terjadi hari-hari ini. Saudara digoncangkan dengan berita. Saudara diperlemah mendengar keadaan bank account saudara. Mendengar salah satu anggota keluarga sedang mengalami sesuatu dalam tubuhnya. Sehingga kekhawatiran muncul, damainya sedikit hilang, perasaannya terganggu, pikirannya kacau, nggak bisa tidur, mau kerja ini, mau kerja itu, jadi malas, jadi enggan, kehendak kita rasanya dibatasi oleh suasana yang membuat kita terkondisi, jiwa kita menjadi rapuh. Yesus diuji. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Tentunya bukan iblis, roh Allah juga mengizinkan Yesus dicoba. Hubungan bait Allah. Lalu berkata seperti gedung tinggi, bait Allah itu tinggi saudara. Bait Allah yang sudah dibangun di zaman Yesus yang dia sering datang berdoa di bait Allah. Dia obrak-abrik itu para pedagang, penjual beli di depan pintu bait Allah, di halaman bait Allah. Karena dia berkata, rumahku bukankah disebut sebagai rumah doa. Kenapa kamu jadikan sebagai sarang penyamun? Harus bersih. Dan dia setelah doa dan puasa dibawa ke tempat itu oleh roh dan iblis datang juga. Saudara, lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, sekali lagi, if you are the Son of God, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mengutip ayat dari Mazmur 91. Malaikat Tuhan akan menatang engkau supaya engkau enggak jatuh mati terantuk pada batu. Saudara, iblis tahu bahwa di bait Allah itu banyak orang. Mengapa engkau enggak rasa bangga sih? Kalau engkau datang turun lompat, ada malaikat tiba-tiba datang natang engkau dan orang akan memuji engkau. Wah, dia hebat, dia hebat. Ada banyak orang yang selalu beribadah di depan bait Allah. Yesus tidak merespons. Yesus tidak terkesima. Yesus enggak silau dengan tawaran kenyamanan yang ada. Bahkan dia tahu tujuan iblis untuk menipu, untuk mengontrol, untuk membuat bingung kepada Yesus. Tapi Yesus tidak tergoda sedikit pun. Lalu responsnya adalah, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hari ini kalau kita dicobai, kalau terus datang pikiran, terus datang perasaan, terus datang godaan dan suara, saudara berkata, iblis, stop. Hai suara jahat, jangan cobai Tuhan Allahmu. Yesus manusia 100% hari itu. Saudara, kita juga hari ini harus belajar dari Yesus. Supaya kita semuanya lulus dan lolos dari godaan dan ujian ini. Karena Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini firman yang dia sampaikan. Hari ini para jemaat Tuhan, kita seringkali diuji karakter kita. Bagaimana sikap kita, respons kita menanggapi berbagai hal yang ditawarkan oleh teman-teman kita, oleh dunia. Yang membuat kita tersanjung, membuat kita, saudara berhasil, bagus. Kerja keras diberkati, luar biasa. Menjadi populer, puji Tuhan. Ada banyak orang-orang yang populer karena dia anak Tuhan, dia bersaksi, luar biasa. Tetapi jangan pernah mengambil kemuliaan yang bukan bagiannya. Yesus tidak perlu show off, pamer sama si setan. Bahwa dia nurutin perkataan iblis. Tapi dia berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada gunanya Yesus untuk show off. Menunjukkan kehebatannya. Karena dia tahu belum waktunya. Karena dia tahu waktu yang tepat di mana dia akan melayani begitu banyak manusia. Supaya mereka bisa melihat dan mengakui kehebatan Tuhan. Saudara, kalau Yesus menolak pakai kuasanya untuk kepentingan pribadi,
tapi mendahulukan Allah, dia selalu arahkan kepada Allah dan Tuhan dan Bapaknya. Haleluya. Hari-hari ini ada banyak orang yang bangga, ya, kalau dipuja-puji bangga. Saudara lihat aja di sosmed, banyak orang ya, saudara, ya oke lah. Tapi kalau mereka maunya dapat like yang paling banyak, oh rasanya gembira. Padahal besok sudah dilupa, saudara. Dia bikin segala macam action di mana-mana, di Reels, di TikTok, dimanapun, supaya mendapat pujian orang. Rasanya bangga, senang, tapi itu temporer. Sebentar malam dia sepi, sebentar malam pikirannya kosong, sebentar malam dia berpikir bagaimana apakah aku kalau mati saat ini hidupku masuk di surga dan sebagainya. Saudara, Yesus tahu dia tidak ingin setan berkuasa, setan yang hari itu mengganggu dia, mengingatkan dia akan Mazmur 91 yang Yesus baca setiap waktu. Dari buku Sabur, dari kitab-kitab Musa, Yesus hafal, dia bisa pergi ke bait Allah, dia bisa berbantah dengan para imam besar dan orang-orang Farisi Saduki tentang firman Allah. Dan Yesus tahu bahwa dia tidak akan bisa dipermainkan oleh si jahat. Banyak orang hari ini senang dipuji, ya. Wah, saudara, saya selalu katakan pada pelayan Tuhan, pelayanan apa saja lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, katakan amin. Ada banyak orang yang senang lebih ke pesta daripada ke rumah duka. Padahal Alkitab katakan, saudara, tentunya lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Rumah duka itu simple. Kita duduk sebentar, menyanyi, mendengar kesaksian. Ingat batas waktu hidup ini segera berakhir. Cuma itu. Ke rumah duka juga simple. Ya cuma baju seragamnya putih atau hitam itu aja, saudara. Beda kan ke rumah pesta. Saudara pusing cari sepatu apa, baju apa yang cocok, dress code apa. Ke rumah duka simple. Supaya kita ingat siapa kita, berapa lama umur kita, dan membuat kita rendah hati, membuat kita ingat siapa pencipta kita, membuat kita ingat juru selamat kita, membuat kita ingat kalau kita tutup mata juga langsung kita dibawa ke Firdausnya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi kata dicobai di sini, Yesus dicobai, saudara, bicara tentang ekpeiraseis, ekpeiraseis, Greek word, bahasa Yunani ya. Artinya betapa kehebatanmu, how far you can go and how much you can get away for it. Saudara, kalau hari ini kita diberkati dengan pencapaian, dengan apa yang ada, yang dulu saudara kalau hitung di waktu lalu, saya tuh dulu dari kampung, saya dari desa, saya dari kota kecil, saya lahir di tengah ibu kota Jakarta, tapi enggak punya apa-apa, sekarang saya bisa, gitu ya. Sedikit saya bisa, ingat itu anugerah. Ingat itu semua keberhasilan, kedudukan, apapun yang kita sekarang terima itu anugerah Allah. Boleh katakan amin, saudara. Katakan semua anugerahnya. Kalau enggak kita akan mikirin diri kita. Dan godaan iblis semakin kencang. Kamu harus lakukan apapun walaupun halal, enggak halal. Walaupun yang haram, walaupun melawan. Supaya kamu tampil. Supaya kamu hebat. Supaya kamu dihargai. Supaya uangmu banyak. Yesus, dia tahu. Dia tidak layani iblis. Bahkan dia di bagian yang ketiga, cobaan iblis terhadap siapa yang kita sembah, penyembahan yang benar. Apakah kita menjadi a true worshiper hari-hari ini? Apa yang kita worship? Kehebatan? Apa yang kita worship? Uang? Tahta? Harta? Kemasyurahan? Kehebatan kita, kepintaran kita. Saudara, apa yang kita sembah? Tuhan ingin melihat hari ini juga untuk saya dan saudara. Kita lihat kembali diri kita.
Sudahkah aku menyembah Tuhan benar-benar? Sudahkah totalitas hati, jiwa, pikiranku semua aku persembahkan, tubuh, jiwa, rohku? Iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi. Yerusalem dikelilingi oleh 7 gunung, 7 mountains, 7 bukit. Yesus ada di sana, gunung bukit yang mungkin paling tinggi. Dan iblis datang memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Hari ini kalau saudara naik di Jakarta, di depan ini ada yang paling tinggi begitu. Ya, naik ke atas gitu ya. Di seluruh dunia ada skyscraper, tower-tower yang tinggi, baik di Berlin, baik di Seoul, di Tokyo, di Toronto, di mana-mana saudara. Dan orang bisa melihat ke bawah kehebatan bangunan-bangunan dibangun oleh manusia. Iblis bawa Yesus di tempat tinggi, diperlihatkan kekayaan, kehebatan dunia yang ada. Dan dikatakan, berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus ingat, iblis adalah penguasa dunia yang telah jatuh, tapi iblis telah memangsa Adam. Sehingga Adam menyerahkan kekuasaannya, dominionnya. Adam telah gagal dan kalah. Adam telah menyerahkan hak kekuatan Allah kepada iblis. Yesus gak mau gagal. Dan di dalam segala keadaan kami tidak akan menyembah dunia dan iblis, tapi yang kami sembah hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus dibawa ke tempat tinggi. Injil Lukas mencatat, kemudian ia membawa, yaitu iblis. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, bahasa Inggrisnya instant. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Sekejap mata, kalau saya buka mata saya, sekejap mata, satu kedip. In the twinkle of the eyes. Nanti kalau Yesus datang di atas awan yang permai, in the twinkle of the eyes, dalam kedipan mata kita sudah terangkat, saudara. Wow, itu keadaan yang luar biasa yang kita tidak bisa mengerti saat ini. Enggak, engkau ajak dia masuk ke hadirat Tuhan untuk nyembah dia, mengakui dia, mengucapkan firman. Tapi gangguan iblis datang, klik. Saudara sibuk dengan mobile telepon, klik. Terbukalah drama Korea, begitu saudara. Klik Dracin, saudara. Klik lagi Efse, begitu saudara. Chang Li Hui, begitu saudara. Chang Li Hui. Itu gangguan, saudara. Lagi mau nyembah, kalau tiap hari diganggu, jumlahnya makin banyak, klik. Yang vulgar, yang macam-macam sudah kata keluar semuanya. Dan drama-drama dan kisah-kisah orang yang jahat, yang diselingkuhi, yang dicerai, yang ribut, yang perang, yang korupsi. Saudara akan terganggu hatimu. Penyembahan itu dari pusat pikiran. Hati. Iblis seringkali mencoba untuk kita hari ini klik sesuatu in the twinkle of the eyes, dan perhatian kita langsung terarah ke yang lain. Jahatnya dia, munafiknya temanku, dia hianati aku, dia coba telikung, dia coba merampas, dia coba mengarang, dia coba pakai lawyer, dia coba, saudara, ini terjadi di sekitar kita. Iblis mengganggu supaya kita nggak ingat dia. Kita ingat yang jahat lalu kita nelongsor. Kita ingat ada orang yang diperlakukan gak adil lalu kita pikiran kita gak fair, gak benar. Kita keluar kata-kata lain. Saudara lupa firman Tuhan. Saudara lupa kehadiran Tuhan. Seharusnya waktu berdoa, seharusnya waktu beribadah, kita diganggu dengan banyak hal. Sehingga kita melupakan Tuhan pemberi, the source of life. Dalam hidup kita, kita lupa menyembah dia.
Saya bilang sama saudara, penyembahan itu bukan berarti waktu kita angkat tangan itu tok, bukan. Bukan waktu kita berbahasa roh menyembah, bukan itu tok. Tapi setiap saat, setiap hari, apakah hati kita 100% mengakui Dia Tuhan, Allah, Raja, dan penyelamat hidup kita. Atau kita diganggu oleh klik tadi. Mari, hari ini iblis tidak hanya berkonflik dalam kisah ini dengan Yesus di alam fisik, tapi berkonflik di alam roh, di alam jiwa. Tuhan juga hari ini izinkan iblis masih ada di bumi untuk mengacau, untuk menarik siapa saja untuk tinggalkan Tuhan, untuk tawar hati, untuk lukewarm menjadi suam kuku. Tapi saya berkata hari ini, oleh karena karya Roh Kudus dalam gerejanya, dalam hidup kita, iblis akan terusir dari hidup kita. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Yesus tahu dan ingat bahwa Dia adalah penguasa yang berdaulat, the sovereign ruler. Daniel pasal 7 ayat 14. Ini tentang Yesus. Sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Daniel juga berbicara tentang akhir zaman. Kerajaan-kerajaan yang akan runtuh satu persatu. Imperium dunia yang akan runtuh. Dan kalau saudara membaca, mengerti, saudara tahu betapa hebatnya Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus telah dinubuatkan oleh Daniel, ditulis di sini. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Katakan kekuasaan. Kemuliaan, katakan kemuliaan. Kekuasaan sebagai raja. Yesus akan menjadi raja. Boleh tepuk tangan buat Dia, sang raja kita. Semua berikan tepuk tangan. Maka orang-orang segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Mengabdi kepadanya. Memberikan hidupnya untuk melayani Dia, itu mengabdi. Kalau ada di Alkitab dikatakan abdi Allah kepada sang nabi, berarti dia hidupnya diabdikan. Diberikan untuk melayani tuannya. Segala bangsa, suku bangsa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Katakan kekal, saudara. Dan tidak akan lenyap. Semua kerajaan dunia ialah kerajaan yang tidak, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya selalu ingat nyanyian lama. Jesus, Jesus, Jesus. Ya. Nama yang ajaib. Kerajaan dunia akan berlalu. Semua kerajaan dunia akan selesai berlalu. Tapi kerajaan Allah akan tinggal tetap selamanya. Saya mengundang semua tim worship boleh naik ke atas. Untuk kita melayani bersama-sama di bagian akhir dari ibadah kita. Respons Yesus. Dia adalah penguasa tunggal. Dia ingat apa yang dikatakan Daniel 7 ayat 14. Bahwa dia raja. Jadi iblis harusnya sembah dia. Bukan dia sembah iblis lalu dikasih dunia. No. Hari ini kita percaya kalau kita memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada sang raja akan pelihara hidup kita. Boleh katakan amin. Respon Yesus. Amin, saudara. Kita dibatasi oleh waktu, karena itu saya mencatat tadi yang Pak Johan katakan, ya, kita semua pasti dicobai. Tapi bagaimana caranya Yesus menang? Nanti baca ya, Matius 4, 3 kali Yesus bilang, ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. Yang kali kedua tuh iblis juga ngomong, ada tertulis loh. Jadi yang saya take away buat saya adalah baca firman. Pasti baca firman. Dengan firman kita menang sama iblis. Kalau kita nggak baca firman, dia main firman loh. Kita kalah nanti gitu ya. Jangan sampai kalah sama iblis. Yakobus bilang, lawanlah iblis maka ia akan lari. Kita disuruh lawan iblis loh, bukannya kita yang lari dari iblis ya. Jangan ada yang lari dari iblis, lawan. Amin. Lawan iblis, amin. Caranya bagaimana? Cara lawan iblis pakai apa? Firman. Enggak pakai. Itu film vampir.
pakai firman. Amin. Mari kita berdoa sebentar ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan oleh hamba-Mu. Bapak, terima kasih Bapak. Kami tahu kami di tengah dunia ini kami terus menghadapi tantangan. Iblis terus mencoba menggagalkan rencana Tuhan melalui diri kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu juga mengatakan bahwa kami harus melawan iblis. Dan kami belajar dari Yesus sendiri bahwa Yesus menang atas setiap pencobaan dengan firman. Dia selalu mengatakan ada tertulis. Tuhan, kami mau belajar. Hari ini kami mau mulai, kalau belum kami mulai baca firman, kami mau mulai. Hari ini kami mau mulai baca firman. Dan setiap hari kami mau baca firman-Mu Tuhan. Supaya kami menang, supaya kami bisa menang terhadap segala cobaan dari iblis. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu hari ini Bapak. Engkau yang memberikan mereka kerinduan untuk setiap hari membaca firman, membaca firman. Sehingga kami semua akan menang terhadap segala cobaan dan tantangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan, untuk kami ikut serta dalam pekerjaan-Mu dengan kami memberikan persembahan Bapak. Engkau menguduskan setiap persembahan yang kami berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Ya, kita menyaksikan pengumuman media, silakan. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi di BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan info kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan, dapat mengirim ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam SIT, Spirit-filled, Equipped, Empowered, and Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore, waktu Hong Kong, melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam, waktu Hong Kong, melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam, waktu Hong Kong, bertempat di Paksa Road 7, lantai 3, Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di ibadah raya Minggu BIC Hong Kong, Minggu 14 Juni 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam ibadah raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong. Dan ibadah raya 2 jam 10.45 siang waktu Hong Kong. Demikian info BIC Hong Kong News sepekan ini. Mari terus bertumbuh bersama kami di keluarga BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi ada pengumuman tambahan. Kita minggu terakhir akan merayakan anniversary gereja Tuhan di tempat ini, yaitu yang ke-24. Yang rindu untuk menabur benih di depan tersedia kotak. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi kami keluarga besar BIC Hong Kong, kalau rindu menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali, adakah? Lambaikan tangan di tempat. Semua jemaat yang setia, amin. Ya. Ya, karena waktu memisahkan kita, sekali lagi kami undang untuk bangkit berdiri, kami undang Bu Lujeng untuk doa penutup. Semuanya kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kebaktian ibadah pada siang hari ini ya Bapak. Kiranya biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pastor Johan Handoyo Bapak bisa merema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu terus melingkupinya ya Bapak. Kau memberkati Pastor Johan Handoyo ya Bapak dengan sangat luar biasa ya Bapak. Berkat hikmat marifat terus Kau curahkan atas hamba-Mu ini di dalam pelayanannya ya Bapak, dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan.
kasih setiamu terus melingkupinya ya Bapa dengan sungguh luar biasa ya Bapa dalam pelayanan penyampaian kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu yang disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Itu merema dalam setiap jemaat-Mu BIC Hong Kong yang saat ini hadir ya Bapa. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan bisa berbuah dan bisa melakukan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini ya Bapa. Engkau memberkati mereka ya Bapa, berkat kesehatan jasmani dan rohani ya Bapa. Biarlah kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan sebentar lagi kami juga mau berpisah satu dengan yang lain ya Bapa. Kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu masing-masing dan jalani kehidupanmu sebagai murid-murid Kristus yang setiap hari mau rindu untuk membaca firman-Nya. Karena dengan firman Tuhan engkau akan menang terhadap segala tantangan cobaan iblis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita. Berkat berlimpah, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan kuasa Roh Kudus beserta kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati kita katakan amin. Tuhan berkati. Sebelum pulang Bapak Ibu tinggal sebentar, kita akan ada foto bersama hambanya. Ya, yang bangku sebelah sana pindah ke sebelah sini, yang bangku sana pindah ke sebelah sini ya. Kita pakai 2 bangku. Terima kasih. Ayo Beb, foto Beb. Ayo sayang foto. Ayo Kak, Ci kita foto Ci. Duduk. Koko. Stanley. Dave. Ayo sini cantik. Ya, sekali Gembala Sid silahkan ngumpul di bagian depan pojok kanan. Semua Gembala Sid waktu dan tempatnya secepat-cepatnya. Terima kasih.